Hai, welcome to Educons Podcast. Menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan with Sinta here. Nah, teman Educons, hari ini kita kedatangan teman cerita dari dosen kece PGSD. Beliau juga adalah Ketua Himpunan Dosen PGSD Indonesia. Di sini telah hadir bersama kita Dr. Widya Karmila Sari Ahmad MPD. Nah, teman Educons, hari ini kita akan bercerita, kita akan berbincang-bincang tentang fenomena mencampur-campur bahasa. Combine bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, Sinta baru lakukan. Itu dia tadi. Atau yang banyak dikenal dengan istilah fenomena bahasa anak Jaksel. Yes. Kayak which is, actually, basically gitu. Not feel well, kayak gitu. Jujurly. Saya nggak tahu bahasa itu. Jujurly, toxic positivity, dan lain-lain. Nah, menurut Ibu, apa sih fenomena campur-campur bahasa ini? Kenapa harus fenomena anak Jaksel? Kenapa bukan Sulsel? Oh, ya. Terima kasih, Sinta. Saya kira ini fenomena yang menarik untuk didiskusikan, dibicarakan ya, dengan gaya santai saja. Kalau kenapa Jaksel ya, dari yang referensi yang saya baca ya, karena memang kebetulan di sana anak-anak di sana itu mereka memang hidup berasal dari mixed family ya, mixed married family. Jadi perkawinan dari dua bangsa yang berbeda, mungkin ayah atau ibunya yang dari luar bukan Indonesia, sehingga mungkin dalam berinteraksi dalam keluarga mereka menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris yang dimix dengan bahasa Indonesia. Kemudian mungkin ditambah lagi lingkungannya, sekolahnya, mereka sekolah di international school, kemudian ya referensi lain saya baca itu bahwa mereka kalau liburan juga keluar luar negeri, jadi mungkin itu yang membuat anak-anak Jaksel itu jadi trend center ya, kalau boleh kita bilang, dalam membangun komunikasi campur bahasa ini. Iya. Nah, Ibu sebagai dosen, sebagai ibu yang memiliki anak-anak remaja, nah menurut Ibu bahasa-bahasa mencampur-campur bahasa ini sebenarnya apakah itu akan mempengaruhi etika seseorang nggak sih? Oke, baik. Nah, teman-teman Educons, sebagai dosen, terus terang saya seringkali dihadapkan dengan situasi, kondisi yang dimana mahasiswa saya juga ikut mencampur bahasanya. Saya mau cerita ini sih, ya. Nah, ini lucu mungkin ya, teman-teman Educons ya. 2-3 hari lalu itu saya terima WhatsApp chat dari mahasiswa saya. Awalnya saya di-add di grup WA, tetapi kemudian saya membalas WA itu kembali secara japri ya kepada ketua tingkatnya, tolong Ibu jangan di-add di grup, karena Ibu kalau bisa komunikasinya sama ketua tingkat saja. Terus si ketua tingkat tuh langsung bilang gini, oh ya Bu, kalau bisa boleh saya kick Ibu dari grup. Nah, saya kaget istilah kick itu. Actually kan kalau kick itu kan berarti ditendang ya. Nah, padahal sebetulnya pengistilahan yang tepat itu kan di remove ya. Nah, saya kira. Jadi mungkin mahasiswa saya menempatkan kata kick itu tidak sesuai karena dia berhadapan dengan saya, dan saya langsung menganggap itu hal yang kurang sopan, unpolite perilaku menurut saya dalam konteks bahasa. Nah, itu contoh. Kemudian yang lainnya, seringkali kalau yang digunakan itu tidak tepat dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia mengirim pesan. Nah, itu yang mungkin jadi masalah. Jadi sering kita mencap, wah ini anak nggak tahu etika ini. Padahal mungkin mereka tidak paham dengan makna kata itu, dan sebetulnya kata itu sebaiknya digunakan dengan siapa. Apakah orang yang lebih muda atau orang yang seumuran dengan mereka atau orang yang lebih tua. Seperti itu mungkin. Iya.
Iya, jadi terkadang karena hanya ikut-ikutan, akhirnya kurang tepat penempatan katanya. Iya, betul. Nah, berbicara tentang tidak tepat penempatan katanya tadi, apakah ini juga berdampak kepada perkembangan bahasa anak? Teori berdasarkan teori gitu. Kan kalau di teori bahasa kan ada istilah linguist acquisition ya, jadi pemerolehan bahasa. Saya kira kita sama-sama tahu, teman-teman edukors juga tahu bahwa bagaimana anak memperoleh bahasa itu ya dari lingkungan terdekatnya. Nah, kemudian anak juga tidak bisa menentukan apakah bahasa itu baik untuk digunakan oleh mereka karena dia melihat orang sekitarnya melakukan melegalkan penggunaan kata atau istilah tersebut sehingga mereka beranggapan oh ini kata ini bisa saya pakai. Nah, untuk bahasa campur ya saya berpendapat secara pribadi untuk penambahan kosakata akan sangat baik sekali untuk penambahan kosakata, tapi mungkin dari segi tata bahasa grammatically-nya mungkin kurang tepat karena bisa saja pilihan kata ketika dibawa dalam konteks kalimat itu sudah bermakna yang berbeda dan kata itu sebetulnya tidak seperti itu lagi tulisannya seharusnya kalau dia sudah diletakkan dalam konteks kalimat. Nah itu. Tapi untuk penambahan kosakata, perbenaran kata sangat baik sekali. Jadi bahkan anak-anak itu kan bisa dengan cepatnya men-switch pikiran mereka dengan dua bahasa kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu saya kira. Dan mungkin kita sama-sama tahu ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang berpikir lebih dari satu bahasa itu kemampuan berpikirnya memang cerdas. Dan dikatakan sebagai anak yang cerdas. Nah, menurut Ibu apa sih alasan-alasan khususnya anak-anak muda ya mencampur-campur bahasa seperti itu, apalagi biasanya yang paling banyak ketika mengungkapkan tentang perasaan, anxiety gitu kan, like insecure, illfeel, bad mood, swing mood, itu kan saya kalau sering marah anak saya di rumah dia bilang gitu, mama swing mood. Saya kira satu karena kalau mau pakai bahasa Indonesianya seringkali anak-anak muda itu merasa terlalu panjang, kemudian tidak keren kedengarannya, terutama untuk mengungkapkan perasaan itu saya lihat lebih mudah diungkap dengan istilah asing, dengan istilah bahasa Inggris. Kalau misalnya sakit hati kan gitu kan agak lain didengar daripada kalau dia bilang misalnya ilfeel, merasa bersalah kan, kalau udah merasa bersalah kak, bersalah aku kan enak kan, jadi dia lebih senang bilang ilfeel kak. Seperti contoh insecure. Apa bahasa Indonesianya insecure? Kayak minder, tidak percaya diri kan gitu. Atau apa lagi? Drive thru. Kita lebih suka bilang drive thru daripada layanan tanpa turun. Layanan tanpa turun. Saya juga baru tahu itu layanan tanpa turun istilahnya. Kita lebih suka itu. Nah, apalagi COD. Cash on delivery. Cash on delivery. Padahal kan bisa dibilang bayar di tempat. Mas, saya bayar di tempat ya. Masnya aja udah pintar. COD mbak, COD ini mbak. Saya tidak tahu apa masnya juga ngerti COD itu apa. Jadi mungkin karena merasa keren, merasa itu sudah umum dipakai, orang yang ketika mereka gunakan orang lain juga paham mengerti. Jadi itu mungkin salah satu alasan mengapa anak muda senang menggunakan bahasa atau istilah asing dicampur dengan dimix dengan istilah bahasa Indonesia. Dan terkadang juga kalau di dalam pergaulan kita, di dalam circle gengnya gitu, nah terkadang akan dianggap lebih gaul, lebih diterima di lingkungannya ketika dia menggunakan dua bahasa. Terus mungkin merasa bahwa supaya saya dianggap cerdas oleh teman-teman saya, kayak gitu kan, mengikuti artinya tren. Itu bahkan kalau menurut saya bukan cuma di kalangan anak muda ya, di kalangan kita saja, di para akademisi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah pun juga itu
dipakai seringkali istilah seperti menjadi trigger, kemudian apalagi misbehave dan sebagai istilah-istilah ilmiah itu kan seharusnya mungkin ada pilihan dalam kata bahasa Indonesia, tetapi sepertinya orang lebih cenderung menggunakan istilah asing tersebut. Tetapi itu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada beberapa istilah yang memang belum ada istilah dalam bahasa Indonesianya yang sama persis dengan pemaknaannya dengan bahasa asingnya itu. Karena ketika dia dialih bahasakan atau dijadikan bahasa Indonesia mungkin justru tidak bermakna ke situ. Saya mungkin saya bisa nanti dikoreksi ya teman-teman Edikons ini, misalnya istilah-istilah di psikologi itu kan, istilah-istilah kedokteran itu kan belum banyak yang ada dalam istilah bahasa Indonesia, sehingga mungkin orang lebih cenderung menggunakan istilah asingnya. Well-being, asertif, kemudian katarsis, kemudian blood pressure ya, jadi tekanan darah itu kan kadang-kadang dokter menyebutnya gitu kan. Nah itu tensi itu kan tense dari kata tense. Nah jadi saya kira itu. Kemudian kita juga mungkin tidak banyak yang tahu kata asing mana yang sudah diserap ke dalam kata bahasa Indonesia. Bahasa serapan. Menjadi bahasa serapan, karena sebetulnya bahasa asing, bahasa daerah itu memperkaya bahasa Indonesia. Cuma mungkin kita tidak tahu banyak bahwa ternyata kata asing ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan pengucapannya menjadi seperti ini. Seperti kata sukses kan dari kata bahasa Inggris success, kata strategi dari kata strategi. Jadi seperti itu. Mungkin yang itu kita sudah tahu, tapi yang terakhir ini mungkin banyak yang belum kita tahu. Apakah dia sudah diserap atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Iya, betul. Nah, berbicara tentang kaidah bahasa Indonesia, KBBI dan segala macam, apakah ada aturan sih sebenarnya dalam mencampur-campur bahasa ini, atau mungkin terkadang juga beberapa orang menyebut ini sebagai bilingual. Nah, itu sama nggak sih campur-campur bahasa dengan bilingual ini? Iya, kalau definisinya sebetulnya bilingualism itu sebetulnya adalah kemampuan dalam menguasai dua bahasa, tetapi ketika dia digunakan tidak dimix, tidak dicampur, tetapi bergantian. Makanya misalnya seperti di kelas-kelas bilingual itu mereka akan diajarkan dengan menggunakan dua bahasa. Contohnya di kelas kita yang ada di PGSD. Nah, di PGSD bilingual itu kita mengajarkan dengan dua bahasa, diantar pakai bahasa Inggris, kemudian nanti ada lagi bahasa Indonesianya, versi bahasa Indonesianya. Jadi ditranslatekan gitu. Seperti diterjemahkan gitu. Jadi biasanya memang ada aturannya. Ketika semester awal itu komposisinya itu kita pakainya 25-75 bahasa Inggrisnya, 75 bahasa Indonesianya. Nanti naik lagi semesternya, nanti akan menjadi 50 bahasa Inggris, 50 bahasa Indonesia. Tambah tinggi semesternya dia akan terbalik, 75 bahasa Inggrisnya, 25 bahasa Indonesianya. Tetapi tidak dicampur-campur. Tidak dengan gaya anak Jaksel ya. Tapi betul-betul bilingual itu bergantian. Sometimes di switch. Iya, karena memang sebetulnya dalam bahasa itu kan pengkodean ya, atau code. Jadi code switch-nya itu kan nanti akan sedikit bisa membuat orang bingung kalau dia dicampur ada dua bahasa di dalamnya. Tetapi kalau dia bergantian itu tidak jadi masalah. Nah, kayak gitu ya teman Edukons. Jadi ternyata mencampur-campur bahasa itu kurang tepat ketika kita bilang itu bilingual. Nah, seperti yang tadi juga sempat sudah disinggung ya sama Ibu Widya sebelumnya, bahwa berdasarkan riset penelitian bahwa seseorang yang menggunakan dua bahasa atau lebih sebenarnya mereka adalah orang yang cerdas. Mereka tidak mudah untuk memiliki kemampuan men-switch bahasa dengan sepersekian detik gitu kan, dari bahasa satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, menurut penelitian itu karena mereka memiliki kemampuan multitasking yang baik. Berdasarkan teori atau mungkin pendapat Ibu seperti apa?
Jadi ya itu penelitian ya yang menyebutkan itu, beberapa penelitian menyebutkan tentang hal tersebut. Ya dalam kecerdasan majemuk atau multiple intelligence juga kan disebutkan tentang itu, kecerdasan bahasa. Nah tapi sekali lagi mungkin perlu diingat, ini kalau kita bicara bilingual itu bukan berarti hanya bahasa Inggris ya. Iya, betul. Ini edukonsnya, teman-teman edukons ini ada yang mungkin campur bahasa Indonesia dengan bahasa Bugis. Nah, itu udah termasuk luar biasa ketika pada momen yang bersamaan dia ngobrol dengan neneknya dengan bahasa Bugis dan dia ngomong sama adiknya dengan bahasa Indonesia. Itu luar biasa, bisa langsung berpikir dengan dua bahasa yang berbeda. Jadi itu termasuk pada kecerdasan majemuk, kecerdasan bahasa. Nah biasanya juga saya ini belum saya teliti ya, tetapi saya melihat fenomena teman-teman yang memiliki kemampuan dua bahasa ini, penguasaan dua bahasa atau lebih dari satu bahasa itu biasanya memang perbendaharaan katanya cukup banyak. Jadi dia memilih kata yang tepat ketika berbicara dengan orang tertentu, dengan situasi tertentu, biasanya sangat baik sekali. Belum lagi istilah rasa bahasa. Nah, rasa bahasa ya, ini kadang-kadang ini ada orang yang tidak pakai rasa bahasa. Artinya gini, dia tidak peka bahwa saya sekarang lagi ada di forum ilmiah. Jadi saya harus menggunakan rasa bahasa saya dengan konteks forum ilmiah. Oh, saya sekarang lagi dalam occasionnya misalnya ya. Ini occasionnya yang santai ya. Jadi saya nanti pakai rasa bahasa saya pakai yang santai saja. Jadi biasa kadang-kadang orang bilang, bagus sekali tuh orang deh kalau dia lagi di tempat forum resmi, enak banget. Kalau dia bicara enak pasti ngomongnya, bahasanya resmi sekali, cocok dengan forum ilmiah. Tapi begitu lagi ngumpul-ngumpul dengan kita, lagi hangout dengan kita, lagi nongki-nongki, santai-santai tuh caranya bicara. Keluar itu, dialek. Nah, ibunya. Rasa bahasanya itu bisa dia sesuaikan dengan situasi kondisi di mana dia ada. Nah, dan saya lihat itu kekayaan mereka, orang-orang yang bilingual itu tadi kosakatanya, perbenaran katanya sangat-sangat banyak. Katanya karena semakin kerennya seseorang ketika mereka menggunakan bahasa asing, apakah ini kemudian akan berdampak pada budayanya dia terhadap mungkin kebanggaannya terhadap bahasa daerahnya atau bahasa ibunya? Apakah ada kemungkinan bahwa mereka akan karena keseringan bahasa asing akhirnya melupakan bahasa daerahnya?